Warga protes dengan keberadaan usaha peternakan Nauli Indah Lestari, yang berada di pemukiman Jalan Jenderal Faisal Tanjung, Gang Anggrek, Terminal Terpadu Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Dikarenakan aroma yang tak sedap dari usaha peternakan tersebut dan berpotensi menimbulkan penyakit bagi warga yang tinggal di sekitar. Menyingkapi keluhan warga terkait usaha peternakan Nauli Indah Lestari yang sudah mengganggu warga sekitar, pihak Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Tapanuli Tengah langsung meninjau usaha peternakan milik Alexander Simanjuntak tersebut. Walaupun limbahnya dijual, itu kan hal yang baik loh, tapi pada pelaksanaannya proses pengeringan itu pasti butuh waktu, akan menyengat buat masyarakat sekitar. Usaha peternakan ayam di Indonesia diatur secara ketat melalui Peraturan Menteri dan Undang-Undang tentang Peternakan. Aturan ini mencakup tata letak, legalitas usaha, hingga pencegahan dampak lingkungan yang akan ditimbulkan dari usaha tersebut. Lokasi peternakan tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah daerah setempat. Berdasarkan pedoman teknis kandang ayam, harus berjarak minimal 500 meter hingga 1 kilometer dari pemukiman penduduk dan fasilitas umum demi mencegah penyebaran penyakit. Akibat dari usaha Nauli Indah Lestari yang berdampingan dengan rumah warga, serta menimbulkan aroma tak sedap menyebabkan warga enggan membuka jendela rumahnya. Karena kalau dibuka jendela, aroma tak sedap langsung tercium dari dalam rumah mereka. Dari pengakuan warga yang rumahnya langsung berdampingan dengan peternakan Nauli Indah Lestari, Ibu Mediarni Harefa dan Ibu Melati Pasaribu, kepada awak media yang berada di lokasi mengatakan, mereka tidak pernah dimintai persetujuan terkait pendirian usaha tersebut. Apakah sudah pernah diminta tanda tangan persetujuan dari warga sekitar sama orang ibu maksudnya? Sepertinya tidak ada, Pak. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Ini. Kami melihat tadi Bu, di daerah ini, halaman rumah Ibu ini banyak nyamuk ini. Banyak nyamuk, lalat, dan sebagian kayak jendela kami, pintu sebagian nggak bisa terbuka di samping yang berdampingan dengan dia. Jadi baunya tiap hari, namanya bau bangkai, bau tai puyuh, dan sekalian juga bau makanan puyuh itu. Apakah orang ibu merasa terganggu? Merasa terganggu kali, Pak, apalagi sama anak-anak, ya nggak bisa kita tinggalkan makanan, udah dihinggapi lalat. Artinya ada nggak mereka meminta nomor tanda tangan orang ibu ketika mendirikan usaha ini? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Bu. Jadi keberadaan usaha ini menurut hemat ibu merasa terganggu apa bagaimana, Bu? Merasa terganggu sekali, Pak. Karena bau gitu. Oh, bau, Bu, ya. Jadi kalau bangkai mati, bangkainya gimana, Bu? Setahu ibu ada nggak dibuang di mana, Bu? Kalau dibuang ya gitu aja, dibuangi kadang ke belakang, kadang ke depan. Ya kadang kalau kami lihat ya mau dikubur gitu. Intinya orang ibu merasa terganggu ya, Bu, ya? Iya, merasa terganggu, Pak. Terganggu ya, Bu, ya? Sementara Alexander Simanjuntak yang berhasil ditemui oleh awak media di tempat usahanya mengatakan bahwa usaha peternakan Nauli Indah Lestari miliknya sudah memiliki izin dan menunjukkan kepada awak media dokumen yang ada. Tahun ini sudah ada, dan ini pun sudah ada dari kementerian. Surat izinnya sudah ada, dari kelurahan sudah ada. Untuk limbahnya gimana, Pak? Limbahnya kita tampung, Pak, lalu kita jual juga pupuk ke masyarakat. Kita bantu juga pertanian. Nggak pernah terbuang, Pak, limbahnya. Gitu. Iya, nggak pernah. Untuk mendirikan usaha peternakan ayam bagi pengusaha, proses perizinan terintegrasi melalui sistem online single submission atau OSS di mana harus melengkapi berkas seperti nomor induk berusaha atau NIB, izin usaha peternakan atau IUP, izin lingkungan, IMB-PBG, serta kategori skala usaha berapa banyak ayam yang dipelihara. Menyingkapi laporan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Tapanuli Tengah turun langsung ke tempat usaha peternakan Nauli Indah Lestari milik Alexander Simanjuntak guna melakukan pengecekan di lapangan. Kepada awak media, Destri Raja Guguk mengatakan
Walaupun Tapi di samping pengusaha itu, sudah mengantongi kita izin, juga sebenarnya tidak boleh mengakui semena-mena usaha-usaha dalam yang mengelola didirikan, usahanya, Pak, sehingga ya, tidak berdampak Tadi bagi kan masyarakat sangat- yang berada sangat di beda. lokasi usahanya. Kita ada mendapatkan laporan pengaduan dari masyarakat masuk ke Satpol PP terkait adanya peternakan pembibitan burung puyuh dan juga sekaligus ada ternak ayamnya di gang apa ini ya? Jalan Pesal Tanjung. Gang apa ini? Gang Anggrek. Gang Anggrek ya, sana Gang Mawar ya. Nah, jadi dari pengaduan itu dari hasil proses peternakan burung puyuh ini mengeluarkan bau. Nah, kadang tadi saat kita udah berkoordinasi dengan tetangga beberapa, kadang harapan mereka dibersihkanlah kotorannya. Kalau seperti kata Pak Simanjuntak tadi ya, selaku Pak Alexander Simanjuntak selaku pemilik, dan kita udah lihat tadi izin-izinnya sudah ada, kita sesuai harapan masyarakat, kebersihannya dijaga. Terus kalau ada ternak yang mati, itu ditanam setengah meter minimal. Nah, kata masyarakat hanya ditanam setengah jengkal, datang anjing dikorek, jadi dipermainkan jadi membawa bau atau penyakit. Bahkan air-airnya nanti bisa jadi sumber nyamuk. Nah, kira-kira begitu Pak Lagu. Itulah kedatangan kita, dan kita sudah ingatkan tadi Pak Alexander, dan kita sudah tinjau langsung ke dalam bersama rekan-rekan tadi tim Satpol PP yang respon cepat atas aduan masyarakat tanpa ada mau berpihak ke sana sini, karena memang tadi kita lihat ada izinnya. Namun berizin pun tidak semata-mata bebas, tidak mengikuti aturan dan tidak menjaga kebersihan, apalagi saat ini rawan penyakit kalau kita tidak menjaga kebersihan. Media Reskrim Sumut, Chris Andries melaporkan.